Sebenarnya gue sampai sekarang masih kasihan loh sama Mas Agus loh. Gue masih ngeliat dia tuh sebagai korban gitu. Gue kagak mau ngolok-ngolok dia. Gue kagak mau bilang nih si pelaku bener nih nyiram dia. Pratiwi Novianti dipolisikan Agus Salim dan Farhad Abbas. Begini alasannya. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Farhad Abbas, pengacara kondang, mendampingi Agus Salim, korban penyiraman air keras yang resmi melaporkan Pratiwi Novianti atau Novi ke pihak kepolisian. Laporan ini bertujuan untuk meminta pengembalian uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah yang sebelumnya telah dipindahkan ke yayasan milik Novi. Laporan tersebut disampaikan di Polda Metro Jaya pada Sabtu, 19 Oktober 2024 malam. Selanjutnya, Farhad Abbas mengungkapkan bahwa ini adalah laporan pertama yang dibuat oleh keluarga Agus terkait dengan pencemaran nama baik. Lebih lanjut, Farhad juga menegaskan bahwa keluarga Agus memiliki hak konstitusional. Setelah melakukan pelaporan, Farhad Abbas mengaku bahwa ia telah melayangkan somasi terlebih dahulu. Farhad menegaskan bahwa Agus sudah tidak mau lagi berurusan, namun aturan tetap harus ditegakkan. Selain itu, Farhad mengungkapkan bahwa ia akan melaporkan pencemaran nama baik untuk Wulan, Wawa, dan Miftah. Farhad juga menambahkan bahwa istri Agus telah membuat laporan pencemaran nama baik terhadap Novi. Sebelumnya, diketahui bahwa Agus telah legowo memindahkan donasi itu ke rekening yayasan milik Novi. Meskipun awalnya Agus merasa kesal karena donasi yang seharusnya untuk pengobatannya berpindah ke rekening yayasan, setelah mendapat penjelasan dari Pak Geri, salah satu pihak yayasan, Agus pun menerima keputusan tersebut. Agus menambahkan, meskipun ia merasa keberatan, penjelasan dari Pak Geri membuatnya lebih memahami situasi. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen di media sosial. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebenarnya gue sampai sekarang masih kasihan loh sama Mas Agus loh. Gue masih ngeliat dia tuh sebagai korban gitu. Gue kagak mau ngolok-ngolok dia. Gue kagak mau bilang nih si pelaku bener nih nyiram dia. Kagak mau gue. Karena gue ngeliatnya tuh sedih gitu loh. Gak bisa ngeliat, jalannya susah. Emang ngapain lo ribetin masalah ini karena hukum? Keadaan lo tuh gak bagus, tau gak? Lo tuh sakit, lo tuh susah. Maaf nih, kenapa sih lo malah seberontak ini? Lo lihat orang di luar sana banyak yang nasibnya kayak lo, susah terus sakit, tapi dia gak seberuntung lo gitu, dibantu, dikasih donasi. Udah gitu yang bikin gue kesel lagi itu pengacaranya lo, pengacara F. Kalau lu pinter, kalau lu kasihan sama dia, harus lu kasih tahu dia. Udah Gus, gak usah dimasalahin Gus, minta maaf aja, kelarin secara kekeluargaan. Kamu fokus udah nyembuhin penyakit kamu. Ngapain sih lu malah nyuruh dia untuk yaudah kita kerana hukum? Lu tuh cuman mikirin nama lo doang gitu, seakan-akan biar nama gue besar nih, kayak di masyarakat tuh gue wah gitu, tapi lo nggak mikir gitu dampak ke dia tuh gimana nantinya. Lagian gue kasih tahu ya, ini pengacara kan main sosial media ya, lu bisa lihat ya cerita keseluruhannya gimana. Lu bisa nilai siapa yang salah, siapa yang benar. Even dia yang benar pun, lu lihat respon masyarakat bagaimana. Semua masyarakat nyalain si Agus. Bahkan ada yang ikut donasi, dia bilang, udah sini balikin duit gue gak rela duit gue dipakai sama si Agus. Lu bisa baca itu, tapi kenapa lu masih bantu si Agus untuk masuk ke ranah hukum? Harusnya lu kasih tahu dia yang bener. Jangan Gus, udah minta maaf aja, kelarin masalah ini secara keluargaan. Lu fokus sama penyakit lo, lu sembuh dulu. Kasihan sama keluarga lu, kasihan sama bini lu yang mesti jagain lu seumur hidup kalau lu nggak sembuh. Gue baru aja kelas nonton podcastnya Densu yang tentang si Agus, yang Agus lapar bu, nggak bukan Agus yang gitu, yang ini nih, terima donasi 1,5 M Agus korban penyiraman air ya, lu tau lah podcast ini ya. Dan gue pengen membahas, tapi ini opini gue ya, ini opini gue, oke? Nih, orang ini nih Teh Novi itu baik banget, bless your heart Teh Novi, mau ngebantuin sebegitunya. Kalau lu udah nonton ini, lu tau lah apa aja yang udah Teh Novi lakuin untuk ngebantu si Agus ini. Kalau gue ngeliatnya dia benar-benar emang baik, tulus, bukannya nyari popularitas atau nyari duit segala. Makanya tadi gue bilang Teh Novi bless your heart, Teh Novi please jangan pernah jemput saya cuma kelihatannya doang kayak orang gila tapi nggak gila, tenang. Yang kedua, Bang Densu. Di sini menurut gue gokil sih. Bang Densu ini jadi penengah yang bagus banget, fair banget, yang sebenarnya dia udah tahu apa yang terjadi, tapi tetap kedua belah pihak tuh dia kasih waktu menjelaskan dengan adil gitu loh. Dan
Kalau yang ada agak berlebihan itu langsung dia cut. Bang Densu jauh lebih bagus daripada Najwa Shihab. Kadang nih Najwa terlalu nyecer. Gue kadang suka mikirin kalau gue yang dicecer sama Najwa kayak gitu, kayaknya gue lempar bangku, sumpah. Maaf Mbak Najwa ya. Setelah itu, nah ini ada Agus dan beberapa keluarganya. Gue bahas satu-satu. Buat Mas Agus, kalau misalnya Mas Agus lihat video kalau Mas Agus dengar video saya Gustaf, saya prihatin atas apa yang terjadi sama Mas Agus. Saya berharap semoga keadaan Mas Agus membaik dan semoga Mas Agus bisa kuat lah menghadapi semuanya gitu Mas. Kita sekarang beralih, dimulai dari ini nih, bininya. Menurut gue bininya, kalau dari yang diceritain sama Teh Novi, bininya sangat tidak tahu sopan santun. Lu udah dibantuin, tapi waktu Teh Novi ini malah jutek apa, nggak disalamin segala. Gila, bagus dibantuin. Terus kalau dari apa yang gue lihat di video ini, kayak dia tahu apa yang dilakuin itu salah, tapi coba ditutup-tutupin dengan belaga nggak tahu. Oh itu salah. Kalau lo nggak tahu itu salah, kenapa lo tutupin gitu kan? Ngomongin aja tapi enggak. Masuk ke berikutnya, karakter favorit kita, Wawa. Buat anak-anak yang di bawah 21 tahun, lo tahu ya di video gue hampir tidak pernah ngomong kasar, tapi sorry banget. Wawa bacot, nyebelin banget, ngomong mulu, kelihatan sok-sok mau nangis mulu, kelihatan ngumpetin sesuatu, nggak jujur. Usaha banget mau nangis tapi air matanya nggak keluarnya malah kentut sama cepirit. Buktinya sebelahnya sampai pakai masker tuh. Enggak. Emang dari awal dia pakai masker. Ada bagian yang dia mau nangis, terus habis itu Densu ngomong apa tiba-tiba jadi senyum, ketawa lebar banget sampai giginya kelihatan. Satu lagi nih, ini juga sama aja. Kalau menurut gua setelah nonton podcast yang ini, menurut gua gini, si Mas Agusnya ini kan lagi menderita ya. Dia habis ngalamin sesuatu yang sangat traumatik lah. Terus di situ juga Teh Novi bilang di telepon ada suara Mas Agusnya lagi teriak-teriak, itu dia lagi depresi, lagi stres, lagi apapun lah sebutannya. Menurut gua lumayan jahat, itu justru keluarganya. Mereka tahu kondisinya Mas Agus kayak gitu. Terus oke, mereka bantuin ke RSCM, terus habis itu kemana? Divonis sama, seinget gue 1 atau 2 dokter, dibilang oh matanya udah nggak bisa gini. Terus udah, lu give up. Terus habis itu Mas Agus mau ngebagiin uangnya. Kalau dari cerita di podcast ini mereka bilang, oh jangan nih pegang sertifikat rumah, tapi uangnya lu terima. Kan kalau emang lu beneran gak mau kan bisa lu balikin duitnya. Lagian gua kalau jadi keluarganya, lu punya donasi 1,5 M, keluar negeri lah. Minta second opinion, third opinion, fourth opinion, sampai opini ke-10. Saudara gua aja dulu sama dokter divonis hidupnya cuma setahun atau 2 tahun paling lama. Sekarang 20 tahun kemudian, saudara gua masih hidup, gendut, nyebelin, suka naik motor, jatuh lagi di Thailand, nabrak bapak-bapak, punya anak 2, anaknya sehat, lucu-lucu. Maksud gua gini, gua gak bilang dokter-dokter yang mereka datengin itu jelek atau apa. Enggak, gue yakin mereka adalah dokter bagus. Tapi pasti ada dokter yang lebih bagus, yang lebih bisa, dengan peralatan yang lebih canggih, dengan teknologi yang mungkin bahkan belum ada di Indonesia gitu loh. Dan ada donasi segitu banyak ya. Masuk akal, orang ngedukung kok kalau lu keluar negeri untuk siapa tahu di Rusia kah ada yang bisa tetap tanda kutip menyelamatkan matanya Mas Agus di mana? Pineng kah? Malaysia, Singapura, Amerika kah? Atau Jerman, Jepang, atau Cina gitu loh maksud gue. Kok lu sebagai keluarganya, oh iya udah divonis katanya gini, aduh ya udahlah, oh uangnya mau dibagiin sebagai terima kasih, oh ya udah makasih. Janganlah bilang Gus, jangan. Ayo kita keluar negeri, cari dokter yang paling ahli, kita cari ahli mata terhebat di dunia ini yang nomor 1-nya. Duitnya dari mana? Dari donasi orang-orang ke lu gitu loh. Nah itu tapi opini gua. Kalau opini lu semua gimana? Yuk komen di bawah.